Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bapak Fatur Rahman. Untuk materi kali ini akan saya berikan berpikir dan bersikap positif. Mudah-mudahan dengan materi yang akan saya sampaikan nanti dapat mengubah cara berpikir kalian yang negatif akan diubah menjadi cara berpikir yang positif. Nah, nanti akan kami sampaikan pentingnya berpikir positif, manfaat berpikir positif dan tersenyum, dan menuju sukses berpikir positif. Oke, untuk yang pertama, pentingnya berpikir positif. Kalau kita mendengar kata positif, pasti kita akan terbayang hal-hal yang baik-baik saja, berpikir positif, bertindak positif, berkelakuan positif, dan yang artinya adalah sesuatu yang baik-baik saja. Nah, dalam menjalani hidup tentu saja kita sebagai manusia selalu ada masalah dan tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan itu pastilah untuk menguji kita sebagai hamba, apakah tetap berada di jalannya atau tidak. Setiap orang punya masalah, tetapi yang membedakan orang satu dengan orang yang lain adalah bagaimana orang tersebut memanage dan mensikapi masalah yang dihadapi. Secara sadar ataupun tidak, kita sering mengeluh dan berpikir negatif terhadap keadaan atau situasi yang kita alami. Berpikir negatif kepada sesama manusia saja tidak baik. Nah, apalagi kalau kita sampai berpikir negatif kepada Sang Pencipta. Pernah tidak kalian merasakan seperti itu? Semoga saja tidak pernah menyalahkan Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, manfaat berpikir positif dan senyum. Sudah tidak diragukan lagi bahwa hanya dengan berpikir positif badan menjadi sehat, tidak sakit-sakitan, atau bahkan sukses dalam bisnis. Memang dengan berpikir positif urat-urat saraf kita menjadi tidak tegang sehingga pikiran menjadi jernih, mudah memutuskan hal-hal yang penting. Selain berpikir positif, tersenyum juga sangat besar pengaruhnya terhadap diri kita. Saya sering menganjurkan kepada teman-teman meluangkan untuk tersenyum, karena tersenyum juga merupakan suatu bentuk ibadah. Orang yang sedih bisa gembira dengan tersenyum. Orang marah akan reda jika bisa tersenyum. Jika tidak bisa tersenyum, dipaksakan untuk tersenyum dengan cara menarik ujung bibir orang yang sedang tersenyum. Nah, dengan cara tersebut sudah terbukti mengendorkan urat-urat saraf yang tegang. Jika Anda belum tersenyum, kalian belum tersenyum untuk hari ini, silahkan kalian untuk tersenyum hari ini. Dalam buku The Secret juga diungkapkan bahwa pikiran positif menjadi dasar utama dalam mencapai kesuksesan. Nah, bahkan orang yang sakit pun akan sembuh hanya dengan berpikir positif. Tetapi mudahkah kita untuk berpikir positif? Nah, itu akan sangat sulit sekali, apalagi kita jika sudah melabeli seseorang atau sesuatu hal dengan hal yang negatif. Nah, pasti akan susah sekali untuk menilai bahwa hal-hal yang positif juga terdapat pada sesuatu yang sudah kita labeli tersebut. Jadi dengan berpikir yang positif dan senyum, hati menjadi tenang, berpikir menjadi bisa lebih jernih, saraf tidak tegang, dan bekerja atau belajar akan menjadi lebih semangat lagi. Marilah kita mulai hari-hari dengan berpikir yang positif dan tersenyum serta bersyukur.
Jika seseorang itu berpikir positif, maka orang tersebut akan bersikap positif. Nah, jika seseorang itu bersikap positif, apa yang dipikirkan itu positif, apa yang ada dalam sikapnya itu positif, insya Allah nanti tindakannya pun apa yang dilakukan akan menjadi positif. Ini nanti yang akan memicu kepada kesuksesan. Nah, yang ketiga adalah menuju sukses berpikir positif. Percaya atau tidak, sikap kita adalah cermin masa lampau kita, pembicara kita di masa sekarang, dan merupakan peramal bagi masa depan kita. Maksudnya apa? Ya, bahwa kondisi masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang atau masa depan dapat tercermin dari bagaimana sikap kita sehari-hari. Camkan satu hal, sikap kita merupakan sahabat yang paling setia, namun juga bisa menjadi musuh yang paling berbahaya. Bagaimana sikap mental kita adalah sebuah pilihan, mau memilih positif ataupun negatif. Jika kita seorang yang berpikir positif, kita pasti mampu menghasilkan sesuatu. Kita akan lebih banyak berkreasi daripada bereaksi. Jelasnya kita lebih banyak konsentrasi untuk berjuang mencapai tujuan-tujuan yang positif daripada terus saja memikirkan hal-hal yang negatif yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan bersikap positif bukan berarti telah menjamin tercapainya suatu keberhasilan. Namun bila sikap kita positif, setidak-tidaknya kita sudah berada di jalan menuju keberhasilan. Dari beberapa buku yang saya baca, beberapa tips berikut ini terbukti cukup untuk membantu. Cobalah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan berikut ini sebanyak mungkin dalam hidup kita, sebagaimana untuk mencapai hal-hal yang lainnya. Untuk menjadi seorang yang berpikir positif, prosesnya memang harus dilakukan secara terus-menerus. Pilihlah sebuah kutipan yang bernada positif setiap minggunya dan tulislah kutipan tadi pada selembar kartu berukuran 3x5. Bawalah kartu tadi setiap hari selama seminggu. Baca dan camkanlah kutipan tadi secara berkala dalam sehari dan jadikan afirmasi, misalnya di meja kerja atau di meja belajar kalian. Jadikan setiap kutipan tersebut bagian dari pemikiran Anda dalam semingguan itu. Nah, kita kalau mendapatkan hal-hal yang semacam itu atau kutipan-kutipan yang positif itu akan banyak, apalagi sekarang di media sosial, bahkan teman-teman kita menuliskan di status WhatsApp ataupun di TikTok ataupun di IG story ataupun dimanapun itu banyak yang menuliskan kutipan-kutipan yang positif. Nah, kita bisa membaca itu. Kemudian yang kedua, pilihlah seseorang yang Anda anggap berpikiran negatif. Cobalah cari hal-hal yang positif dari orang itu dan ubahlah pikiran-pikiran negatif Anda. Ubahlah pikiran-pikiran negatif kalian mengenai orang tersebut dengan hal-hal yang positif tadi. Jadi kalau kita melihat atau mengingat teman kita ada yang negatif, nah kita coba cari tahu ada hal yang positif atau tidak dari seseorang tersebut. Nah, jadi kalau kita melihat sesuatu yang negatif, mengingat teman kita seseorang yang negatif, nah kita cari tahu. Kalau ada hal-hal yang positif lah, kita mengingat objek tersebut, melabeli dengan hal-hal yang positif, jangan melabeli hal-hal yang negatif. Nah, kemudian yang ketiga, pilih satu hari istimewa dalam seminggu dan jadikan hari itu sebagai hari 10. Bangunlah pada pagi hari dan yakinlah bahwa setiap hari orang yang akan Anda temui bernilai 10.
dan perlakukanlah mereka secara demikian. Anda pasti akan heran sendiri melihat tanggapan yang akan Anda peroleh dari orang-orang yang selama ini Anda anggap remeh. Nah, jadi kalau kita menilai orang yang baik, nilai 10, katakanlah itu nilai yang tinggi, kerentannya 1 sampai 10. Nah, kita menilai seseorang itu dengan nilai yang 10 semuanya, pasti kita akan berpikir untuk positif. Kemudian yang keempat, tandai suatu hari. Kemudian yang keempat, tandai suatu hari dalam seminggu sebagai hari berpikiran positif. Hapuslah kata-kata tidak dapat, tidak pernah, atau kata-kata lainnya yang senada. Usahakan agar Anda menemukan cara untuk mengatakan apa yang bisa Anda lakukan. Jadi hilangkanlah kata-kata tidak dapat, tidak pernah, kata-kata yang bermakna negatif, merubah dengan kata-kata yang bermakna positif. Kemudian yang kelima, paling tidak sekali dalam seminggu carilah sesuatu kesempatan untuk bisa memberi kepada orang lain dengan tulus. Lakukanlah sesuatu yang khusus pada teman, sahabat, atau saudara kalian. Berbuatlah sesuatu kebaikan pada seseorang yang belum Anda kenal. Nah, itu bisa dicoba, bisa dengan memberikan barang, memberikan sesuatu, atau memberikan sebuah ucapan. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dengan kalian berpikir positif, kemudian bersikap positif, nanti akan menghasilkan tingkah laku ataupun karakter yang positif. Nah, itu semoga bisa menjadi jalan sukses kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.